Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mau mencoba untuk belajar dari dengan kitab suci, kita bisa melihat ada satu nas dalam kitab suci, janganlah membuat patung gitu kan dalam kitab suci. Kadang-kala itu yang dipakai untuk menyerang orang-orang Katolik kan ya. Ya jangan membuat patung, karena membuat patung berarti buat berhala gitu katanya. Nah, ibu bapak saudara terkasih, bacaan pertama maupun bacaan Injil di sini mau mengatakan hal yang berlawanan dengan itu. Justru pada bacaan pertama kita bisa melihat Tuhan menyuruh Musa membuat patung seperti ular, menyerupai ular yang dipasang di atas untuk orang melihat ular itu sehingga orang mengalami kesembuhan. Jadi kita bisa melihat malah Tuhan menyuruh Musa untuk buat patung ular. Ditambah lagi sebetulnya kalau mau tahu itu ada tabut bait Allah. Tabut itu tempat untuk menyimpan dua log batu. Itu atasnya itu ada patung dua malaikat gitu, dengan sayapnya itu. Dari situ kita bisa melihat ternyata di bait Allah pun itu tersimpan ada dua patung yang walaupun itu kecil tetapi mau menampakkan bahwa yang di dalam tabut suci itu adalah dua log batu yang ditata untuk memperlihatkan bahwa ini adalah firman Allah. Nah, kalau demikian kita bisa melihat ternyata tidak menyimpang, ternyata membuat patung. Maka dalam gereja Katolik pun juga ada patung, banyak patung. Bukan hanya gambar ya, tapi juga patung. Kenapa lebih hebat patung kan daripada gambar? Kenapa gambar? Gambar kan 2 dimensi, patung kan 3 dimensi. Lebih modern yang mana? Ini guyonan, yang ini guyonan ya, bukan asal jeplak, tetapi memang guyonan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa mengamat-amati di sana, kenapa kok hari ini di pesta penemuan salib atau pemuliaan salib suci? Karena kita tahu bahwa di atas salib ini itu adalah tempat di mana sang manusia itu diataskan atau ditinggikan. Jadi kita bisa melihat orang yang melihat salib bisa merasakan keselamatan juga. Maka kenapa di setiap gereja salib itu senantiasa ditegakkan dengan tinggi supaya semua orang bisa melihat, karena orang yang bisa melihat dengan mata hati akan salib itu mengalami keselamatan. Tidak hanya itu, kita bisa melihat merujuk saja dari apa yang dilakukan oleh Musa supaya orang tidak mati karena bisa ular, maka ular itu ditinggikan oleh Musa supaya orang yang melihat ular itu akan mengalami kesembuhan, tidak mati. Dan itu terjadi memang mujizat di padang gurun pada zaman Musa. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat dengan memandang salib kita mengalami keselamatan. Kalau demikian, salib ini itu bukan skandal.
Kadangkala salib itu menjadi skandal bagi orang-orang Yahudi. Skandal apa? Karena yang orang yang disalib zaman itu adalah orang-orang hukuman, orang-orang yang divonis mati karena melakukan tindak kriminal zaman itu. Namun dalam pengadilan dengan Pontius Pilatus tidak ditemukan satu kesalahan pun. Tapi karena keras kepalanya orang Yahudi, maka Tuhan Yesus disalibkan. Maka kita bisa melihat ini bukan skandal sebetulnya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa salib itu kadangkala dianggap oleh orang-orang asing adalah hukuman. Hukuman, kalau orang itu dihukum, maka orang itu adalah yang orang disalahkan, atau orang yang melakukan kesalahan. Maka kita bisa melihat Yesus tidak melakukan kesalahan pun, bahkan melakukan tindakan kasih, yakni mau menyelamatkan seluruh manusia. Berarti dengan hari peringatan hari ini mau untuk menjelaskan bahwa tidak ada skandal salib di dalam peringatan ini, dan di dalam salib suci pun tidak ada. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita harus bersyukur, sebetulnya mensyukuri salib. Dan kalau kita mensyukuri salib, kadangkala kita harus melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kepada kita, kalau mau mengikuti Tuhan, pikulah salib kita dan ikut Tuhan. Salib kadangkala identik dengan penderitaannya. Penderitaan itu kan orang seringkali menghubungkan dengan salib. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Kebetulan ada copet yang Katolik. Yang copet kan tidak mengenal agama ya, dan kebetulan dia orang Katolik copet. Terus konangan digebuki. Terus dia berdoa, bersyukur kepada Tuhan gini, Tuhan, terima kasih atas salib yang telah Kau berikan kepadaku, sehingga seluruh tubuhku bisa merasakan bagaimana Engkau dicambuki oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Nah, saya mau tanya, apakah itu salib? Halo? Salib enggak? Bukan salib, tapi akibat karena tindakan bodoh yang dia lakukan. Sebagai copet kan ya. Dan kadangkala orang juga yang mengatakan bahwa, oh kalau orang konangan korupsi, lalu apa yang terjadi biasanya? Biasanya apa? Oh baru apes gitu. Ternyata ini adalah syukur Tuhan, katanya Tuhan itu menghargai orang itu katanya. Sehingga kita bisa melihat orang pada saat disidang lalu menggunakan atribut keagamaan. Yang biasanya nggak pernah menggunakan atribut keagamaan, tapi setelah divonis korupsi lalu menggunakan atribut keagamaan. Entah agama neopo itu menggunakan atribut itu. Nah, kita bisa melihat apakah itu salib? Enggak, tetapi hukuman atas tindakan bodoh orang itu. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat salib menjadi tanda juga kebanggaan iman kita. Salib juga menjadi simbol cinta kasih juga. Cinta kasih yang macam apa? Kita bisa melihat kayu yang kesini ke atas itu adalah cinta kepada Allah, kayu yang menyamping cinta kepada sesama. Jadi sebetulnya simbol salib ini adalah simbol cinta kasih. Maka palang merah itu sebetulnya mau menyatakan simbol cinta kepada korban. Ya, palang merah kan ya. Palang merah itu simbol untuk cinta akan korban, cinta akan kehidupan, warna merahnya. Jadi kita bisa melihat maka palang merah itu bukan simbol keagamaan, tetapi lebih simbol cinta yang ada. Cinta kepada Allah diwujudkan dengan cinta kepada sesama. Walaupun dalam bahasa Arab ada juga hablum minallah, hablum minannas gitu ya. Nah, itu Bapak, Saudari, terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat salib ini luar biasa. Maka kalau kita disuruh memanggul salib, itu maksudnya gimana?
Maksudnya adalah kita mengalami penderitaan, tetapi bukan karena kesalahan yang kita buat. Seperti Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan, tetapi harus memanggul salib. Kita pun kadang-kala harus memanggul salib karena kita yang tidak bersalah, tetapi harus menderita satu penderitaan. Ada satu kisah nyata yang saya alami, tapi bukan peristiwa saya yang mengalami, tidak, tetapi saya melihat sendiri. Suatu ketika pada waktu saya masih sekolah teologi di seminari, di dalam waktu-waktu luang itu punya waktu untuk pastoral. Nah, pastoral pada waktu itu saya pergi ke rumah sakit Panti karena dari Jogja, Jalan Kaliurang. Saya sengaja ke Panti karena mudah untuk masuk di sana. Dan satu ketika ada satu pasien yang di kelas 3, di satu pasien di kelas 3 itu ada satu pasien yang tidak ditunggui oleh keluarganya. Karena tidak ditunggui dan tidak ada yang membesuk, maka ini kesempatan saya bisa datang. Lalu pada satu kali pada saat saya datang itu, saya itu istilahnya itu iseng-iseng tanya, apakah apa yang diderita pada saat ini. Saya tidak mengatakan penyakitmu apa yang dirasakan sakit pada saat ini. Dia hanya memperlihatkan sakit saya nggak seberapa, Pak. Nggak tahu apakah saya kelihatan tua ya pada waktu itu, kok dikatakan Pak pada waktu itu. Saya kalau dilihat nggak kelihatan penderitaan saya tidak merasakan kesakitan dibanding dengan dia menunjuk salib, dibanding dengan yang disalib itu. Lalu saya tertarik, kenapa bisa sampai kepada rumusan seperti itu? Saya tanya, Ibu, karena dia seorang perempuan, ibu agamanya apa? Maaf. Dia mengatakan agama saya Islam. Tetapi saya setiap kali melihat salib itu, saya merasa bahwa penyakit saya ini itu tidak lebih berat dibanding dengan orang yang disalib itu. Lalu saya tanya, sebenarnya penyakit ibu apa? Lalu dia mengatakan bahwa dia kena CA mamae. Lalu tidak tahu stadiumnya, saya nggak pernah bertanya stadiumnya. Dan dia mengatakan bahwa penderitaannya tidak lebih berat dibanding dengan penderitaan orang yang disalib. Ternyata salib juga bisa menjadi suatu hiburan bagi kita. Saya percaya bahwa dia pun itu juga mengalami semacam dalam tanda kutip keselamatan juga. Dengan orang berani untuk menanggung satu penderitaan, orang dikuatkan. Kalau orang itu gelisah pada saat dia penyakit, malah penyakitnya makin lama itu makin membesar juga. Tapi dengan penyerahan kepada Allah, kesembuhan pun itu mungkin bisa terjadi. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, ada macam-macam pengalaman orang di dalam dia mengalami salib. Jadi kita bisa melihat salib itu adalah orang mengalami penderitaan bukan karena kesalahan dirinya. Dan saya menyimpulkan bahwa ibu yang sakit itu yang saya kunjungi itu adalah ibu yang sekarang menanggung salib, memanggul salib, walaupun dia bukan orang Katolik. Nah, pengalaman ini semakin menguatkan saya. Oh, ternyata kadang-kadang saya harus dicelikkan mata saya bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang menanggung salib. Justru salibnya karena kesalahan orang lain. Jadi ada penindasan. Orang ditindas dan orang yang ditindas itu adalah orang yang memanggul salib pula. Maka kita hendaknya juga harus solider dengan orang yang memanggul salib yang ada di sekitar kita. Mampukah kita juga memberikan kebaikan kepada mereka yang serba kekurangan, yang serba membutuhkan kehadiran yang lain untuk kehidupannya. Nah, maka Ibu Bapak, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita diingatkan akan Tuhan, oleh Tuhan akan sesama kita yang membutuhkan perhatian kita.
Selamat merenungkan.